Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly untuk kita mengetahui seperti apa kondisi pergerakan selama 1 minggu ke depan untuk indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya pergerakan indeks dolar pasca terjadinya penguatan ya atau kenaikan dan terbentuknya bullish engulfing selama 1, 2, 3 minggu ke belakang terjadi penguatan yang cukup signifikan. Dan di candle 2 minggu lalu itu membentuk long legs doji ya. Anda bisa lihat struktur yang terbentuk yang dimana membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Dan ada perubahan struktur high dan low di posisi sebelumnya ada long legs doji memang membentuk sebuah high baru yaitu di 104.699, kemudian membentuk low berkisaran antara 103.391. Tapi menariknya di minggu kemarin di sini ada perubahan di mana high-nya itu tidak lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Artinya memiliki high yang lebih rendah atau kita biasa sebut dengan lower high. Dimana kalau kita perhatikan lower high-nya itu berkisaran 104.419 yang menunjukkan angka high yang tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Dan tentunya low-nya di posisi ini memiliki low yang lebih rendah daripada low sebelumnya atau low weekly ya, ataupun lower low di 103.295. Struktur ini yang menunjukkan potensi pelemahan kembali pada indeks dolar. Menurut saya, gambaran saya untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kesimpulannya indeks dolar menurut saya memiliki potensi akan terjadi penurunan. Dan tentunya kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, sebentar saya tandain dulu ya, seperti ini. Dari level terendahnya terakhir, oke, kita tarik seperti ini ya. Menggunakan Fibonacci retracement dan di sini saya mendapatkan area 50% atau area golden level yaitu berkisaran antara 102.864. Menurut saya area ini memiliki potensi yang sangat kuat, tapi sebentar saya akan rapikan dulu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan ukur ya areanya. Yang pertama di posisi ini adalah titik A dan ini adalah titik B-nya. Oke, Anda bisa lihat di area golden level menurut saya minggu depan memiliki potensi akan terjadi penurunan hingga mencapai 102.879. Tentunya area tersebut yang menjadikan patokan target daripada weekly, target titik terendahnya ya setelah terjadi breakout di bawah low weekly 103.295, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi retest atau penguatan ya atau koreksi berkisaran antara ya minimal 50% ya. Kita tarik dari titik tertingginya seperti ini sampai dengan titik terendahnya, dan inilah adalah maksud saya ini adalah potensi akan terjadinya retest yaitu berkisaran 103.859. Ini target daripada pergerakan retest ya dari indeks dolar itu sendiri. Oke, itu areanya. Dan sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame berikutnya ya, di time frame sebentar saya ini dulu. Oke, kita akan turunkan dulu di time frame daily, kita lihat. Nah, di time frame daily ini pola dan struktur yang terbentuk ya. Di terakhir ada impulsif bearish yang sangat kuat, dan di akhir minggu kemarin hari Jumat terjadi penguatan kembali pada indeks dolar. Dan posisinya menurut saya ada peluang akan terjadi retest atau koreksi. Yang pertama ada area resisten yang menjadikan tolakan menurut saya area 103.859 ini menjadikan potensi terjadinya kenaikan indeks dolar dan melanjutkan penurunan akan di bawah low weekly 103.295.
Oke, untuk hari ini seperti apa? Ini gambaran saya. Menurut saya masih sama. Area resisten saat ini ya, atau awalnya adalah support become resistant. Ini menunjukkan potensi terjadinya kenaikan untuk indeks dolar dan melanjutkan penurunan. Dan hari ini akan menguji kuat wilayah area resisten tersebut berkisaran 103.80 sampai dengan 103.88. Karena menurut saya saat ini pergerakan ini membentuk area compression. Ini adalah area compression ya, yang tentunya area ini rawan akan terjadi liquidity position ya di posisi ini. Jadi tinggal kita tunggu aja ketika dia masih bergerak compression menuju area resisten, dan kemudian di sini nanti ada bearish engulfing, bearish pin battery inside down, maka menurut saya disitulah pola akan terjadi penurunan kembali hingga target yang sudah kita gambarkan tadi. Oke, sampai dengan area 50% di sini ya, di 102.87. Ini 50%-nya ternyata berdekatan dengan order block yang ada di time frame 4 jam. Ini gambaran saya mengenai indeks dolar ya. Dia tentunya jika mana ada potensi kenaikan menuju area resisten dan melanjutkan penurunan yang sangat signifikan ya, menuju area low weekly hingga area 50%, maka market lain baik itu Euro, GBP akan terjadi penguatan kembali. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market Euro USD. Setelah kita mengetahui arah daripada indeks dolar, kita cek Euro USD di time frame weekly. Euro USD, hal yang sama terjadi pasca terjadi penurunan yang cukup signifikan selama 1, 2, 3, 4 ya, setelah pembentukan long legs doji dan berkonfirmasi impulsi bearish, terjadi penurunan hingga 4 minggu ke belakang. Dan ada perubahan struktur juga di posisi minggu kemarin. Ini juga hal yang sama ya, setelah kita melihat terjadinya lower high, kemudian terjadinya lower low atau high yang semakin menurun, low yang semakin melemah. Dan tentunya setelah pembentukan long legs doji minggu kemarin ada perubahan yang dibentuk, yaitu low weekly-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya, kemudian high weekly-nya pun lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Artinya ada higher high, di sini ada higher low. Oke, ada posisi terjadi penguatan kembali struktur pada Euro USD. Menurut saya dengan adanya tadi kita lihat indeks dolar strukturnya terjadi pelemahan, menurut saya minggu ini Euro USD akan kembali menguat. Sampai dengan area level berapa? Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mengetahui titik terjadinya kenaikan minimal menguji area yaitu golden level sampai dengan posisi 38,2%. Ini akan diuji kembali pada pergerakan Euro USD. Oke, kita masukkan angkanya yang pasti ya di posisi tersebut. Sebentar, possibility-nya. Oke, ya, jadi menurut saya potensi kuat akan menuju minimal 38,2%, yaitu 1.08119, dan akan berlanjut naik hingga menguji area golden level. Lebih daripada area golden level, disitulah memiliki potensi akan terjadinya breakout di atas daripada resisten 1.10956. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market, maksud saya di time frame daily ya. Kita lihat di time frame daily, ini adalah perubahan yang terjadi di minggu kemarin ya, dan terakhir ada impulsi bullish dan kemudian dilawan oleh seller, dan posisinya Anda bisa lihat target daripada area 50% ya di sini dari koreksi atau pembentukan impulsifnya ini itu mencapai 1.07391 ya, hampir menyentuh, dan nanti akan kita lihat di struktur yang lebih pendek atau lebih kecil, yaitu baik di time frame 4 jam atau 1 jam, apakah ada potensi untuk kita bisa melakukan buy di area ini. Oke, sekarang kita akan cek dulu time frame 4 jam. Nah, ini adalah pergerakan koreksi yang terjadi pada Euro USD ya. Nah, kalau kita tarik menggunakan trendline dari low terakhir seperti ini, maka potensi masih terjadinya koreksi ya sebenarnya kalau kita targetkan menuju area trendline bawah. Tapi setidaknya kita lihat dulu, karena di sini ada zona buy ya, di situ ada zona buy. Tinggal kita lihat potensi yang terjadi di posisi ini. Sebentar, ini saya geser dulu ya.
Ini saya geser dulu, kita lihat dulu area yang ada di posisi ini. Ya, apakah betul-betul ada potensi kuat yang menunjukkan terjadinya kenaikan? Oke. Dan menurut saya di akhir sesi penutupan Euro USD di hari Jumat kemarin membentuk long legs doji atau doji ya. Dan saat ini time frame 4 jam menurut saya ketika nanti pukul 8 pagi kita lihat satu candle ini ya, kalau ditutup candle bullish impulsif, oke, maka ada potensi akan terjadi penguatan. Tapi kalau masih impulsif bearish, siap-siap aja, tunggu di posisi area support 1.0729. Oke, 07129 di sini yang nanti akan tinggal kita pantau, dan tentunya saat ini masih menjadikan zona buy yang menunggu konfirmasi jelas ya, khususnya di time frame 4 jam kalau secara langsung. Dan ini ada area base, ini adalah target kenaikannya jika mana terbentuknya impulsif terjadi di wilayah tersebut ya, impulsif bullish. Ini adalah targetnya karena ini membentuk sebuah area base di posisi 1.07634 sampai dengan 1.07668. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 1 jam. Kita lihat ya, karena ini adalah zona buy-nya ya, di posisi ini berkisaran antara 1.07460 ya zona buy-nya sampai dengan 1.07391. Kalau di time frame 1 jam memang belum ada konfirmasi jelas, Anda bisa lihat, dan baru ada 3 candle yang melawan daripada impulsif bearish ya. Anda bisa lihat di sini. Ini ada impulsif bearishnya, ini candle hijau, kemudian ada long legs doji, dan kemudian di posisi ini ada impulsif tapi masih belum berhasil break di atas level ini. Maka saya tadi katakan ini juga make sense bersambung dari kondisi time frame 4 jam tadi ya. Nah, ini open bearish-nya 1.07498 yang harus di breakout selama 1 jam ke depan. Oke ya, area tersebut. Jadi tentunya ketika posisinya ini kan sudah kita gambarkan ya polanya. Di posisi ini adalah zona buy kita kalau ada struktur yang terbentuk. Sementara ini kita tunggu sampai break di atas 1.07498 baru saya akan buy. Targetnya ya, sebentar ini saya hapus aja. Targetnya yaitu menuju area base ya, minimal di sini nih. Kalau kita lihat area base-nya kan ada di posisi ini ya, dan saya melihatnya di sini ada area supply yang tentunya ada order block di time frame 1 jam ini ya, yang memiliki potensi target kenaikan. Tapi secara keseluruhan saya hanya mantau aja di posisi ini ya, karena saya memiliki target yaitu sampai dengan high weekly-nya, karena Euro USD ini kecenderungannya adalah menguat untuk hari ini. Oke, gambarannya seperti ini ya. Jadi saya tunggu konfirmasi, ingat tunggu konfirmasi, dan berhasil breakout impulsif bullish close di atas open 1.07498 baru saya akan buy di area tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di GBP USD, kita akan cek di time frame weekly. Time frame weekly untuk GBP USD Anda bisa lihat ya, saya akan urutkan lagi setelah pergerakan impulsif terjadi dan terjadi koreksi atau penurunan pasca terbentuknya posisi bearish engulfing. Ada posisi 1, 2, 3 minggu ke belakang terjadi penurunan dan ada perubahan struktur 2 minggu yang lalu ya. Ini juga sudah saya sampaikan, di mana low-nya semakin meninggi dan high-nya semakin meninggi. Ini ada perubahan, akan ada terjadinya kenaikan berlanjut. Dan dibuktikan lagi di minggu kemarin, low-nya semakin meninggi daripada low sebelumnya dan high-nya juga hal yang sama. Ini berpotensi akan terjadi kenaikan. Dan menurut saya minggu ini untuk GBP USD masih berlanjut dalam progres kenaikannya. Oke, sekarang tinggal kita cari aja peluang buy-nya di area berapa untuk kita bisa targetkan profit kita. Oke, selanjutnya kita akan turunkan di time frame daily. Nah, di sini di time frame daily hati-hati, pasti ada koreksi ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Karena apa? Karena saya melihatnya setelah pergerakannya impulsif bullish, kemudian di akhir sesi penutupan di time frame daily ya, di posisi ini di hari Jumat kemarin maksud saya, ada potensi perubahan struktur dari impulsif yang sangat kuat dan kemudian ada pergerakan impulsif bullish yang volume atau volatilenya tidak terlalu besar. Dan progresnya menurut saya masih memiliki potensi akan terjadinya koreksi atau retest. Dan sampai area berapa tentunya di sini saya akan tarik dulu menggunakan trend line ya. Target dari progres kenaikan ini trend line-nya. Oke, minimal menyentuh trend line
di bawah ini ya untuk target buy-nya. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam area yang menurut saya memiliki target untuk buy ya. Tentunya kalau saya melihat dari pergerakan compression ini, oke, dari pergerakan compression ini semoga aja posisi dari zona buy ini saya akan geser. Saya melihatnya di sini ada order block ya. Di sini order block yang masih fresh. Ini bertepatan dengan trendline, menurut saya ini menjadikan zona buy saya. Oke, ini adalah order block time frame 4 jam. Jadi ketika nanti market masuk kepada area order block, saya akan tunggu konfirmasi di area ini ya, baik ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, saya akan buy di wilayah tersebut. Ini menjadikan zona buy saya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Oke, sebentar. Di sini saya melihat ada progres yang disebut dengan CP1 ya. Artinya kalau pergerakan impulsif bearish terjadi dan berhasil breakout close di bawah open bulls time frame 4 jam ini, di atas di bawah 1.25421 yang menjadikan open bulls, candle break di bawah area ini, maka menunjukkan potensi penurunan hingga order block time frame 4 jam. Itu aja. Ini untuk kita melihat ya perkembangan nanti selama 1 hari ini. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Kita lihat, nah di time frame 1 jam pola yang terjadi di sini masih konsolidasi ya di akhir sesi penutupan hari Jumat kemarin. Tapi saya memiliki gambaran tentunya setelah nanti kita sudah menandain area open bulls-nya ini ya, dimana di sini juga ada bullish engulfing. Jadi menurut saya potensinya ketika nanti sudah ada breakout dan close di bawah 1.25421, maka menunjukkan potensi penurunan dan target saya akan buy di area order block ini. Oke, ketika ada konfirmasi ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy di wilayah berkisaran 1.24975 sampai dengan 1.24519 dengan target yaitu kenaikan akan lebih tinggi sampai minimal high weekly-nya. Oke, ini gambaran saya dari market GBP USD. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut di market berikutnya yaitu USD Jepang Yen. Kita tetap melihat time frame weekly. Untuk USD Jepang Yen, Anda bisa lihat ada struktur yang tidak ada perubahan ya. Menurut saya range-nya itu masih dibayang-bayangi oleh posisi candle sebelumnya ya, 2 minggu yang lalu diposisikan. Karena Anda bisa lihat high-nya memang lebih turun ya, high-nya turun, datanya yaitu 140.45, tapi low-nya ini tidak mampu berhasil breakout dan masih di atas daripada low sebelumnya, low weekly 138.747. Artinya ada konsolidasi di wilayah tersebut dan tidak ada perubahan struktur yang terjadi. Menurut saya tinggal kita tunggu ya, minggu ini masih bergerak konsolidasi selama berhasil breakout ya, maksud saya di low weekly. Oke, maka menunjukkan potensi penurunan, tapi kalau breaknya di atas high weekly maka akan menunjukkan potensi kenaikan. Ini gambaran saya untuk USD Jepang Yen, masih kecenderungan adalah konsolidasi di minggu ini. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Itu adalah area konsolidasinya. Kelihatannya membentuk symmetrical triangle ya kalau kita perhatikan. Jadi ketika kita melihat adanya, sebentar, ini symmetrical triangle-nya kalau saya tarik ya hubungannya dengan posisi yang ini dari trendline bawah. Oke, saya samakan dulu posisinya ya, seperti ini. Ini adalah trendline bawahnya. Oke, dan trendline atasnya adalah ini. Nah, tinggal kita acuannya ini aja. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tunggu mana dulu yang akan di breakout. Karena pembentukan symmetrical triangle pada market USD Jepang yang saat ini berpotensi bisa naik, bisa turun ya. Tentunya seperti itu. Jadi trendline bawah ini menjadikan acuan atau low weekly dan
high weekly-nya akan dijadikan acuan. Salah satunya bearish engulfing yang terjadi di minggu kemarin. Ini impulsif bearishnya belum berhasil di breakout, yaitu di 140.062. Tapi kalau pergerakannya lebih breakout dari bullish engulfing di low weekly 138.747, maka menunjukkan aksi penurunan kembali. Tapi secara keseluruhan sih, karena saya melihatnya tadi ya, kita bahas indeks dolar di awal, itu menunjukkan potensi penurunan terjadi ya. Maka menurut saya USD Jepang Yen 80% bisa terjadi penurunan. Tapi secara teknikal kita akan menunggu. Ini ada batas atas, batas bawah dengan saya menggunakan garis trendline ini. Oke, itu lebih bijak ya daripada kita melihat secara gambaran yang tentunya saat ini belum ada konfirmasi yang cukup jelas minggu ini bakalan terjadi lanjutan penurunan yang cukup signifikan atau tidaknya. Karena market menunjukkan aksi konsolidasinya dan membentuk symmetrical triangle sesuai dengan yang Anda bisa lihat di chart. Oke, sekarang kita akan lihat time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam banyak pola-pola yang sudah saya gambarkan ya, tapi saya akan rapikan dulu. Oke, ini batasnya saya rapikan dulu, struktur-strukturnya. Bentar ya, saya rapikan dulu supaya enak kita lihatnya. Oke, ya cukup ya. Dan posisi terakhir ada order block, ternyata time frame 1 jam dan alhamdulillah direspon ya. Dan terjadi penurunan di area zona sell. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Dan posisi terakhir di sini ada ini ya. Sebentar. Oke, kalau kita lihat trendline ini sebenarnya jalan ya posisinya ini. Karena trendline bawah ini direspon, naik, dia turun, reject, dia naik, turun 50%, dia naik lagi, baru reject posisi ini dan dia naik. Dan sekarang berada di area 50%. Dan tentunya ketika ini nanti candle impulsif terjadi time frame 4 jam, menurut saya akan menguji trendline atas atau mendekati open 140.062. Oke ya, jadi sekarang kita akan langsung aja turunkan time frame 1 jamnya. Oke, dan area order block sudah diintimidasi ya. Udah diambil oleh candle sebelumnya di posisi ini, maka ini tidak saya gunakan lagi. Saya akan geser di posisi ini yang sudah terjadi di hari Jumat kemarin. Oke. Ya, seperti ini. Dan saya melihatnya masih terjadi konsolidasi ya, yaitu area ini. Saya sih masih menunggu. Saya nggak akan trade ketika masih dalam area symmetrical triangle, apalagi membentuk konsolidasi di dalam area tersebut. Pasti banyak terjadi jebakan yang ada ya. Nah, saya akan tunggu area konsolidasinya di area tersebut. Jadi selama market masih berada di area symmetrical triangle di posisi ini, Anda bisa lihat ya. Dan ada konsolidasi terjadi di dalam area symmetrical triangle, jadi saya akan menunggu. Alangkah baiknya tetap hal yang sama, ada zona sell order block time frame 4 jam yang masih menjadikan acuan saya. Ya, saya akan geser sini. Anda bisa lihat ini masih menjadikan acuan saya. Jadi saya akan tunggu posisinya. Minimal kalau saya mau buy, oke, market betul-betul close di atas open bears ya, 140.062 di area ini. Contohnya seperti ini, retest dan melanjutkan kenaikan, maka order block time frame 1 jam yang menjadikan target saya sell di posisi ini ketika betul-betul ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya akan sell di area sini dengan target minimal sampai mendekati area high weekly-nya. Minimal sampai sini dulu. Ini yang pertama, oke, perhatikan. Yang kedua ada posisi zona buy. Ya, ini juga saya akan jadikan acuan saya untuk minggu ini. Kalau nantinya terjadinya breakout di bawah trendline bawah, maka berpotensi akan menuju ke area zona buy, yaitu di posisi berkisaran 137.80 sampai dengan 137.49. Oke, dengan konfirmasi yang pastinya seperti ini, terjadi breakout di bawah low weekly ya. Ini breakout impulsive bearish dan close di bawah low weekly seperti ini. Kemudian ada retest, saya akan sell di sini ya setelah ada konfirmasi tersebut, dan lanjutnya adalah sampai order block ini target taking profitnya. Dan saya akan tunggu area ini kembali ada bullish engulfing, bullish pin bar,
3 in setup saya akan buy di sini ketika konfirmasi tersebut terjadi, dan lanjutannya adalah sampai dengan low weekly untuk target profitnya. Oke, jadi ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen ya. Saya akan tunggu area yang akan di breakout baik trendline atas atau trendline bawah dengan target kenaikan sampai zona sell, dengan target penurunan sampai dengan zona buy. Intinya di situ. Itu lebih baik daripada saya trade di dalam area symmetrical triangle tersebut, maka banyak terjadi jebakan di posisi tersebut baik meliquidity area atas atau meliquidity area bawah. Oke, thank you buat semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Silakan cocokkan analisanya dengan teman-teman semua. Jika mana sesuai bisa diikutin. Kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, cuman bagikan videonya supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta berikan nyalakan loncengnya ya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.